Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Indah Wahyuni dari kelas M96 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa beserta contohnya. Yang pertama, model pembelajaran. Model ialah suatu bentuk tiruan atau replika dari suatu benda yang sesungguhnya. Suatu contoh konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Jadi, model pembelajaran adalah pola atau struktur pembelajaran yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Satu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran, terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bahasa merupakan suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur atau urutan langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran bahasa. Dalam pengajaran bahasa mengacu kepada teori-teori tentang hakikat bahasa yang berfungsi sebagai landasan atau prinsip pengajaran. Artinya, teori tentang hakikat bahasa mengacu pada karakteristik bahasa, unsur-unsur bahasa, serta fungsi dan pemakaiannya sebagai media komunikasi dalam suatu masyarakat. Misalnya, pendekatan struktural bahwa bahasa terdiri atas kaidah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Selanjutnya, metode dalam pengajaran bahasa. Metode dalam pengajaran bahasa berarti perencanaan secara menyeluruh atau menyajikan pembelajaran bahasa secara sistematis. Metode bersifat prosedural artinya penerapan suatu metode dalam mengajarkan bahasa istilah melalui langkah-langkah yang teratur dan bertahap. Misalnya, menyusun rencana pembelajaran, menyajikan materi, dan mengevaluasi hasil dan proses pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir, teknik pembelajaran bahasa. Teknik pengajaran bahasa mengacu pada implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas. Dari hasil materi yang saya paparkan seluruhnya dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi, teknik, dan metode pembelajaran, walaupun perbedaan itu tidak begitu spesifik karena semua istilah merupakan satu kesatuan yang saling menunjang untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, model pembelajaran adalah pembungkus proses pembelajaran yang di dalamnya ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Contoh penerapan dari metode pembelajaran bahasa pada pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang sekarang banyak dikembangkan di beberapa sekolah, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Pembelajaran ini menekankan pada adanya aspek kooperatif atau kerjasama antara satu siswa dengan siswa lain. Kerjasama yang dibangun dalam model pembelajaran kooperatif adalah kerjasama yang terstruktur dan terencana dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.